Ada teman yang bertanya, bagaimana membedakan nabi palsu dan nabi yang benar pada masa kini? Sering banyak orang menjawab seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan di Matius pasal 7 ayat 15-23 bahwa nabi palsu itu bisa dikenal dari buahnya. Dari buahnya lah akan mengenal ini ajaran nabi palsu atau tidak. Karena banyak pada akhir zaman nanti orang berteriak-teriak demi nama Tuhan, tapi Tuhan Yesus katakan, aku tidak pernah mengenal engkau, tidak mengenal. Jadi ini ciri-ciri nabi palsu, dan nabi seringkali memberitahu hal-hal masa depan dan mengatakan ini dari Tuhan. Dan masa kini sering banyak orang mendapatkan penglihatan-penglihatan yang mengatasnamakan ini dari Roh Kudus, ini saya diberitahu khusus dari Tuhan, dan tanpa membawa atau mengajarkan firman Tuhan dengan benar. Itu sebabnya Tuhan Yesus menegaskan, dari buahnya lah kamu akan mengenal ini nabi palsu atau tidak. Tapi seringkali kita lupa melihat ajaran Tuhan Yesus yang lain, bahwa sebelum seseorang itu berbuah, ternyata ada ilustrasi yang digambarkan Tuhan Yesus baik di Matius pasal 13 maupun di Yohanes pasal 15. Di Yohanes pasal 15 konteksnya Tuhan Yesus mengajarkan secara khusus kepada 12 muridnya itu, dan ajarannya di Yohanes 15 ayat 1-8 Tuhan Yesus mengajarkan bahwa akulah pokok anggur yang benar, kamulah carang-carangnya. Jadi carang ini yang tidak ada di pokok anggur dan tidak tinggal di dalam Yesus Kristus, dia tidak akan berbuah banyak. Dan murid-murid Yesus dianjurkan untuk terus berbuah banyak, karena dengan demikian Bapa yang di surga itu dimuliakan. Dan bagaimana Tuhan Yesus menekankan di Yohanes 15 untuk murid-murid yang bisa berbuah banyak, yaitu tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam hidupnya, dan tinggal ini disertai dengan firman-Ku, kata Tuhan Yesus, tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal juga di dalam firman Tuhan. Berarti di dalam proses sampai satu pohon itu berbuah banyak, itu harus tinggal pada pokok anggur yang benar. Ini menyatu, punya relasi, tinggal dalam firman, dan firman itu tinggal di dalam dirinya, maka dia akan berbuah banyak. Tapi ada ilustrasi lagi yang lebih awal, sebelum satu benih itu bertumbuh dan berbuah. Tuhan Yesus mengajarkan di Matius pasal 13, yaitu tentang ilustrasi penabur benih. Ada yang jatuh di pinggir jalan dan diambil oleh burung, ada yang jatuh di batu-batu dan tidak bertumbuh mati, dan ada yang di tengah semak duri dan ini pun tidak bertumbuh, namun ada yang jatuh di tanah yang baik dan itu akan berbuah. Ada 30, ada 60, ada yang 100 kali lipat. Dan waktu itu murid-muridnya bertanya, karena ini ilustrasi disampaikan Tuhan Yesus untuk orang banyak.
Dan murid-muridnya tanya, apa artinya ini Tuhan? Tuhan Yesus itu mengatakan, ini artinya benih itu adalah firman Tuhan. Benih itu adalah firman kerajaan Allah ini. Dan yang jatuh di pinggir jalan diambil burung itu, diambil iblis. Dan yang ada di batu-batu itu layu dan mortar. Yang ada di semak duri kekhawatiran dunia dan dia tidak berbuah. Tapi yang ada di tanah yang baik, yaitu yang mendengar firman itu dan mengerti akan kebenaran firman itu, maka dia yang berbuah 30, 60, bahkan ada yang 100 berbuah secara banyak. Dan ini satu proses yang digambarkan Tuhan Yesus untuk mengerti, mengenal bagaimana seseorang itu sampai berbuah yang banyak. Kalau dia tinggal di dalam Tuhan Yesus, pasti diawali dari benihnya. Benihnya itu firman Tuhan, bukan yang dari setan. Yang kedua, dia terus bertumbuh sampai ada pohon. Dia tetap tinggal, punya relasi dalam Yesus dan firman-Nya sampai akhirnya berbuah banyak. Dari sini kita bisa melihat satu proses. Kalau kita mau mengenal nabi palsu, langsung dari buahnya, kita tertinggal dalam prosesnya, tidak diamati. Track record-nya perlu diamati, rekam jejaknya perlu diketahui. Bagaimana ini nabi ini? Ternyata kalau dari benihnya saja dia mengajarkan firman yang lain dari yang ada di Alkitab, firman yang menyimpang dari ajaran Tuhan Yesus, pasti ini sudah bisa dideteksi dari awal. Ini akhirnya akan menuju pada buah yang jahat, buah yang dari iblis, yaitu nabi palsu. Dan kalau dia di perjalanan, di tengah jalannya, dia tidak tinggal dalam firman, tidak terus-menerus menghidupi firman Allah dengan benar dan tepat, dia tidak ada di pohon, yaitu Yesus Kristus yang benar, dia akan menyimpang. Pasti buahnya adalah kesesatan, buahnya adalah penyimpangan. Maka kalau kita dipertanyakan bagaimana mengenal nabi palsu dengan nabi yang benar, yaitu mulai dari benihnya, mulai dari pohon itu ada di dalam pokok anggur yang benar atau tidak, sampai terlihat pada buahnya. Maka dengan gerakan pemuritan kontekstual, gerakan CBG, kontekstual Bible Group, kontekstual Bible Reading, KTBK, kelompok tumbuh bersama kontekstual, kita mulai belajar dari benih itu supaya tinggal di tanah yang baik dan terus bertumbuh, tinggal di dalam pokok anggur yang benar dan terus berbuah banyak sampai akhirnya buah roh itu tampak dan nama Tuhan dimuliakan. Dari sini belajar kebenaran firman Tuhan lewat penafsiran dan eksegesis yang benar akan mengenal mana ini nabi palsu, mana ini nabi yang benar. Dari awal kita selalu terus mendeteksi kebenaran firman Tuhan dari Alkitab. Gerakan cinta Alkitab melalui KTBK boleh diikuti dan terus bertumbuh ke arah Kristus supaya berbuah dalam kebenaran serupa dengan Yesus. Ada buah roh, kasih, sukacita, lemah lembut, penguasaan diri, dan ini terjadi orang-orang yang hidup setia mendalami kebenaran firman Tuhan dengan benar dan tepat. Tuhan Yesus memberkati.